Melihat hasil dari video sebelumnya, sikap-sikap dari umur 20 ke 30, ternyata semakin banyak ya. Alhamdulillah gue senang juga kalian semakin aware dengan umur 20 sampai 30 adalah golden era seseorang sebenarnya. In general, secara keseluruhan umur 20-30 adalah masa jayanya seseorang. Jadi benar-benar seru banget kalau kita kulik. Dan banyak juga dari kalian yang bertanya, "Bang, umur gue masih 16 tahun, apakah nggak masalah?" Menurut gue sama sekali nggak masalah, karena ini adalah perjalanan hidup yang akan kalian ketahui ke depannya. Jadi nggak akan shock, kalian tinggal adaptasi aja ke depannya. Selama ini adalah hal yang baik untuk kalian, silahkan dikonsumsi, silahkan disikat ya. Dan tentu dengan pengawasan yang terbaik. Maksudnya pengawasan terbaik adalah diri kalian sendiri. So, video ini adalah saran-saran bagaimana kalian bisa mengoptimalkan potensi kalian di umur 20 sampai ke 30. Kalau misalkan udah siap, jangan lupa kasih tombol likes di bawah. Kalau misalnya udah, ayo kita langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjemput hari-hari ke depannya yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya video ini akan membuat kalian lebih aware, akan lebih membuka mata kalian ya, mau mata fisik, mau mata batin. Yo, lumayan berat nih. Sekarang gue akan bahasnya lumayan deep, karena menurut gue udah waktunya kalian. Gua nge-YouTube jalan 4 tahun ya sekarang. Ini adalah waktu terbaik menurut gue untuk mengangkat frekuensi kalian. Bukan masalah percintaan lagi, tapi bener-bener dari masalah kehidupan dan bagaimana cara menerapkan kehidupan. Jujur gue juga masih belajar. Cuma menurut gue teknik belajar yang terbaik adalah begitu gue belajar, gue share ke kalian. Jadi gue akan lebih lengket gitu di otak gue, dan gue bisa praktekkan lebih baik. Jadi di sini nggak ada yang guru. Di sini kita sama-sama belajar 6 saran untuk memaksimalkan potensi-potensi kalian di umur 20-30. So, apa aja? Let's go and check it bro. Yang pertama adalah definisi menarik. Menurut gue yang paling tepat kalau misalnya mengupas tentang definisi menarik adalah dari dunia psikologi. Dunia psikologi mendefinisikan arti menarik adalah secara kedekatan, keakraban, secara kesamaan, secara daya tarik fisik, prinsip timbal balik, terus efek jual mahal, dan dari segi keintiman. Nah, dari segi keintiman ini dalam arti bukan secara fisik ya, tapi dari dalam diri ke dalam diri orang lain secara emotions. Kayak termasuk kejujuran, komitmen, mengenal dasar aku dan kamu itu harus disadari. Nah, yang gue sebutkan tadi adalah prinsip-prinsip menarik dari secara psikologi. Nah, kalau misalnya kalian masih menganggap definisi menarik adalah ganteng, kaya, banyak teman, kayaknya harus diubah sedikit kalau misalnya kalian mau memaksimalkan potensi umur 20 dan 30 kalian. Jadi kalau misalnya emang kalian mau memperbaiki diri kalian, mau membuat attractiveness dari diri kalian lebih meningkat, stop buang-buang waktu dan energi kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik untuk orang lain, untuk mendapatkan doi. Wah, ini adalah sebuah kesayangan ya. Karena at the end kalian akan sadar, begitu kalian susah, cuma ada diri lo sendiri yang selalu menemani lo. Simpelnya gini deh, waktu lo tidur sebelum pejemin mata, siapa yang selalu ada untuk nemenin lo? Diri lo kan. Di luar masalah keluarga ya. Kalian harus fokus untuk mengerenkan kalian secara mental. Lebih berfokus tentang menarik secara mental. Bentar dulu. Gimana bang? Edukasi diri lo, kenali amarah lo, kenali emosi lo, sadari tentang pikiran-pikiran negatif di diri lo dan kendalikan itu. Kenali kekurangan lo dan belajar untuk bahagia dengan diri lo sendiri. Yang kedua adalah lo nggak bisa membahagiakan semua orang. Sangat membuang-buang waktu dan energi ketika lo ingin membahagiakan semua orang dengan kehadiran lo. Karena emang nggak bisa. Contoh kasus deh, kayak gue misalnya, gue udah berhenti minum, udah jalan 6 tahun. Sekarang udah jalan 6 tahun, udah berhenti tato, udah berhenti segala macam yang menurut gue tidak baik untuk gue. Terus ada satu momen dimana gue lagi nongkrong bareng teman-teman dan mereka minum bareng-bareng. Dan gue fine-fine aja. Gue tidak mempermasalahkan masalah mereka minum. Dan gue tetap tidak mengikuti acara tersebut gitu. Tapi gue tetap ada di daerah tersebut. Secara langsung dan secara tidak langsung gue menolak dengan agenda tersebut. Namun, gue tidak menjelaskan alasan gue tidak ikut minum dengan cara yang berlebihan. Cukup dengan bilang, gue nggak minum, gue udah berhenti jalan 6 tahun, and that's it. Kalau misalnya emang mereka nanya, gue akan menjelaskan. Cara yang terbaik ketika kalian bilang tidak terhadap apapun halnya, kalian tidak perlu menjelaskan secara berlebihan. Karena kalian harus sadar, ada posisi aku, kita, dan posisi orang lain. Posisi kamu. Apapun penjelasan yang datang dari kita, ketika kalian sadar posisi aku dan kamu, posisi lo melihat satu hal belum tentu sama dengan posisi orang tersebut melihat hal yang kalian lihat bareng-bareng. Contohnya si masalah minum. Alasan gue tidak minum karena gue udah berhenti. And that's it. Gue tidak menjelaskan masalah lebihnya, apakah ini, apakah itu, apakah ini. No. Dan mereka menghargai gue.
Kalau misalnya mereka tidak menghargai gue dan mereka keberatan dengan pilihan gue untuk tidak ikut minum, masalah ketersinggungan itu ada di urusan mereka, bukan di urusan kita, bukan di urusan gue. Begitu juga masalah apapun ketika kalian menolak satu ajakan terhadap satu agenda. Kalau misalnya kalian cukup menjelaskan kenapa kalian tidak mau ikut, that's it. Tidak usah menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Karena yang gue takutin adalah ketika kalian menjelaskan secara berlebihan, posisi lawan bicara kita bisa terbentur dengan prinsip hidup kita. Dengan mengatakan tidak tanpa menjelaskan secara berlebihan bisa mengurangi potensi ketersinggungan tersebut. Namun kalau misalnya kalian udah melakukan itu ya, kalian udah bilang tidak tanpa menjelaskan secara berlebihan, dan lawan bicara kalian tetap tersinggung, ya wes. Masalah ketersinggungan itu di urusan orang lain, bukan di urusan kita. Karena kalian harus tahu, beban terberat dalam hidup kita yang paling enak untuk dilepas adalah lepas dari opini orang lain. Punya standar hidup sendiri. Nah, ini lumayan keren nih. Jadi standar hidup tuh banyak ya. Ada standar sukses, ada standar jodoh, ada standar kebahagiaan, keseruan, ada standar keren, dan standar macam-macam lainnya. Contoh deh, standar sukses. Mungkin standar orang lain sukses itu harus punya mobil, punya motor sendiri gitu ya. Kalau menurut gue, sukses nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor, cukup untuk tidak menyusahkan orang lain. Menurut gue itu udah standar sukses di gue. Masalah mobil dan motor itu bonus. Kalau standar jodoh orang lain mungkin harus bisa melengkapi apa yang kurang. Kalau menurut gue, standar jodoh gue adalah harus bisa saling membangun apa yang kurang. Standar keren orang lain mungkin punya banyak teman dan stylish mungkin. Kalau menurut gue, standar keren gue adalah memiliki teman yang cukup namun berkualitas dan stylish dengan kapasitas. Standar kebahagiaan, standar keseruan, mungkin buat orang lain standar seru waktu nongkrong harus minum, harus ngedrugs, atau mungkin harus rame-rame waktu nongkrong. Standar gue mungkin bisa duduk di malam hari sendirian di bawah cahaya bulan dan bintang, atau hilang waktu baca buku, asik main musik, atau malah seru dengan kerjaan yang dilakuin. Standar aspek-aspek kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah mau didikte standar aspek kehidupan orang lain terhadap lo. Cuma lo yang tahu standar aspek hidup lo, cuma lo yang bisa mendefinisikan standar aspek kehidupan lo. Konsep dan teknis cinta itu berbeda. Wah, ini deep banget nih. Cinta emang bisa menyelesaikan semua hal, cuma secara teknis belum cukup. Lo sama calon lo nanti harus ngomongin tentang tagihan, mungkin cicilan mobil, cicilan rumah, atau misalnya uang tabungan untuk anak sekolah, sejarah kesehatan keluarga, ekspektasi karir di hubungan lo, ekspektasi rumah idaman kalian, ekspektasi mobil kalian, pendidikan atau apapun yang terlintas di pikiran lo harus dibicarakan. Karena jujur konsep cinta itu belum cukup kuat kalau misalnya untuk di perjalanan. Di perjalanan kalian harus ada teknis-teknis yang harus diadaptasi. Umur 20 dan 30 adalah era keemasan dari seseorang. Kita akan bertemu orang, kita akan kehilangan mereka juga. Kita berbuat salah, kita akan perbaikan juga. Kita jatuh, kita akan bangun juga. Kita belajar, kita sadar, kita akan terbentur dengan realita. Kita jatuh cinta dan kita akan ngerasain sakitnya juga. Dan jujur, ketika kita kehilangan diri kita, itu adalah momen terbaik bagaimana caranya bisa bangun dan menemukan diri kita yang lebih kuat lagi. Dan ini sadar atau nggak sadar, maupun kalian terima atau nggak terima, mau nggak mau harus kalian jalanin. Selama prinsip timbal balik yang di awal gue bilang tadi kalian jalanin, di mana ada kesusahan pasti akan ada kemudahan, di mana ada kegelapan pasti ada penerangan di ujung jalan. Bagi kalian yang terus berusaha dan terus berjuang. Dengan catatan penting, kalian sadar perbedaan antara menikmati proses dan merusak proses tersebut. The last but not least adalah sembuhkan diri lo. Setiap perjalanan pasti akan menyebabkan bekas. Contoh, kita naik mobil deh, walaupun kita badan aman gitu ya, tapi ban dari mobil tersebut udah jadi bekas. Kilometer perjalanan pasti akan berbekas di mobil tersebut. Toh, kalau misalnya kita nggak naik mobil, kita jalan nih, jalan kaki, kita pakai sepatu atau sendal pasti akan berbekas. Karet solnya akan menipis secara sadar maupun nggak sadar. Dan cara terbaik adalah dengan menyadari hal tersebut dan kalian berdamai dengan luka yang kalian alami. Nah, ini gue ngomong secara general, kalian mau artikan kemana aja bisa. Kenapa gue minta kalian harus sembuhkan diri kalian? Selama kalian bisa berdamai dengan apa yang kalian alami, berdamai dengan realitas
realita. Seenggaknya kalian ketika ketemu orang lain atau ketemu dengan fase hidup lo yang baru, orang tersebut atau fase tersebut nggak perlu menyembuhkan diri dari luka yang kalian beri. Wah, itu berat tuh. Anggaplah kalian sakit karena dihianati cinta, gitu ya. Misal nih, gue balik ke masalah cinta-cintaan. Ya lo harus berdamai dengan masa lalu lo tersebut. Karena kalau misal lo belum berdamai dengan diri lo belum berdamai dengan rasa khianat yang lo rasakan, lo ketemu dengan calon lo dan lo jalanin hubungan tersebut, akhirnya pasangan lo akan healing diri sendiri, akan menyembuhkan diri sendiri karena luka di diri lo masih kuat banget, yang mengakibatkan pasangan lo harus merasakan sakitnya juga, yang dia harus healing dari luka lo. Lumayan berat ya. Konten-konten yang baru mungkin akan cukup berat, dan gue di sini membahasnya dengan sangat-sangat fun karena nggak ada yang perlu disesali. Mungkin kalian ngerasa lumayan ribet, mungkin ya. Cuma kalau gue akan minta kalian harus ngeliat ini adalah sebuah keseruan misteri lika-liku kehidupan. Dan jujur masih banyak banget orang-orang di luar sana yang udah umur 30-an atau seumuran gue 26 something itu masih menganggap kehidupan nggak yang sedalam seperti kita bahas ini. Gue akan minta semakin kalian berilmu, semakin kalian, karena ini adalah ilmu, apa ya namanya ya, ilmu sadar diri ya. Gue akan minta kalian, gue akan mengajak kalian sama-sama saling mengenal siapa diri kita, siapa diri kalian. Dan ini adalah ilmu terbaik, bisa kalian omongin kepada siapapun, orang tua, siapapun mentor kalian. Apakah benar mengenal diri adalah salah satu ilmu terpenting sebelum kalian mengenal ilmu yang lain? So, itu tadi 6 saran untuk memaksimalkan potensi-potensi di diri kalian, khususnya Golden Era 20-30. Dan jangan lupa dipraktekin ya. Praktekin bener-bener, ini perjalanan yang kece banget kalau misalnya lo praktekin. Dan gue tunggu tanggapan-tanggapan kalian yang udah menikmati proses tersebut. Isi kolom komentar di bawah. Deh, sampai jumpa di video berikutnya. Kalian wahai orang-orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum.